Pada zaman sekarang siapa yang nggak perlu internet? Karena dengan kecepatan yang sangat tinggi banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang dapat kita lakukan dan salah satunya adalah game online. Tapi pada saat yang bersamaan banyak sekali orang-orang yang mulai kecanduan game online dan tidak tahu bagaimana caranya bisa keluar dari kecanduan tersebut. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga ini istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, kita percaya bahwa episode ini pasti akan jadi berkat untuk setiap daripada kita. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik @anugrah ministries. Dan apabila Anda diberkati dengan episode ini, mari bersama-sama saat ini share kepada sahabat dan teman-teman Anda. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe. Karena pada waktu Anda subscribe dan pencet loncengnya akan ada banyak informasi baru yang akan Anda dapatkan pada waktu ada episode baru yang akan kami upload. Bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke doa@anugrah.net. More than just a game adalah topik daripada episode ini, menampilkan seorang anak muda yang sangat luar biasa yang pernah kecanduan game dengan kita bisa sebut secara akut sekali. Seorang anak hamba Tuhan dan saat ini dia lagi kuliah di Amerika Serikat dan kita percaya bahwa Mose Simanjuntak akan menjadi berkat buat setiap daripada Anda yang menyaksikan. Untuk itu pemirsa, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Mose Simanjuntak merupakan seorang mahasiswa semester 7 jurusan komunikasi dari sebuah universitas di Texas, USA. Memiliki ide-ide kreatif dan brilian dengan banyak potensi dan penampilan yang good looking. Namun ada kisah dari kehidupan Mose yang mungkin juga pemirsa Good News alami, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Selama 7 tahun Mose kecanduan game online, nyaris tidak lulus SMA, bahkan menjadi pemuda ateis. Fenomena kecanduan game online yang terjadi di seluruh dunia ini membuat banyak orang tua bergumul dalam menghadapi anak-anaknya. Dalam episode More Than Just a Game, kita kupas tuntas pengalaman pribadi Mose, serta riset 3 tahun terakhirnya bagaimana seorang gamers dapat pulih dari kecanduannya. Tetap bersama kami, hanya di Good News Program. Game itu bukan dosa. Of course. Game is not a sin. Yang dosa itu apakah kita memakainya dengan sehat? Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos? Nih, cobain deh. Wah, look so good nih, bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. More than just a game. Ya, kita hari ini akan bicara banyak tentang game online. Kemudian bagaimana kita mengatasi adiksi. Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Ada seorang anak muda yang luar biasa yang seperti kami janjikan bernama Mose Simanjuntak. Oleh karena itu langsung saja bersama dengan narasumber yang luar biasa and very handsome satu ini. Silakan. Ya, shalom Mas. Shalom. Apa kabar? Baik, terima kasih saya sudah ada kesempatan seperti ini. Saya merasa sangat diberkati. Of course. Puji Tuhan. Thank you so much. Kami mendengarkan banyak sekali hal yang sangat positif dari papa kamu.
Dan kayaknya papa kamu bangga banget deh sama kamu gitu. Iya. Dengan apa yang kamu lakukan, dengan kamu keluar dari beberapa hal yang pernah mengikat kamu, dan hari ini kita mau belajar dari kehidupan kamu. Iya, sebelumnya perkenalan dulu nih, ya kan, Mose ini siapa, latar belakangnya seperti apa, dan what kind of activities do you do now? Saya namanya Moses Simanjuntak. Saya sekarang sedang berumur 22 tahun dan saya adalah mahasiswa di Amerika, Texas, di Dallas Baptist University. Saya adalah jurusan komunikasi dan saya punya beberapa minor dalam pembelajaran Alkitab, Biblical Studies, Nice. dan bahasa Spanyol. Wow. Karena di Texas sangat enak dan penting untuk belajar bahasa Spanyol. Karena dekat sama perbatasan ke Meksiko ya? Iya, benar. Oke, boleh tahu nggak kenapa kamu memilih major yang kamu sedang alami dan beberapa minor itu? Saya percaya major komunikasi itu sangat penting buat generasi kita. Apakah ada skill yang lebih penting di era informasi ini dibandingkan komunikasi? Ini bisa menentukan masa depan kita, bisa baik atau suram. Dan kepada siapa kita berbicara, cara kita berbicara sangat mempengaruhi masa depan kita. Dan masa depan orang-orang yang kita pengaruhi juga. Alright, bisa cerita dikit tentang keluarga kamu? Ya, papa saya adalah Julianto Simanjuntak dan nama saya adalah Roswita Andraha. Ya. Mereka sama-sama bekerja sama dalam organisasi konseling LK3, Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Dan misi kita semua adalah untuk menyadarkan orang tentang kepentingan psikologi dan konseling. Karena ini adalah salah satu topik yang sangat jarang dibicarakan, yang sangat sedikit resource-nya. Jadi kami berharap suatu hari nanti melalui kerjasama dengan berbagai pelayanan, sekolah, gereja, kita bisa menunjukkan bahwa orang Kristen peduli konseling dan menghormati desain Tuhan untuk otak kita dan relasi kita. Wow. Dan membantu kita semua pulih dari masalah-masalah candu atau pernikahan atau keluarga yang sebenarnya banyak dari kita alami, tapi jarang bicarakan. Wow. Wow. Nah, Amazing. kita akan langsung ngomong tentang kehidupan kamu nih ya. Iya. Maksudnya gini, main game itu kan asyik banget itu ya. Nah, tapi banyak orang yang hari-hari ini terikat banget gitu. Sehingga kita kemana-mana ngelihat, apalagi itu gampang banget untuk kita kill the time. Lagi di busway, lagi di MRT, lagi misalnya naik kendaraan umum. Kita mengisi kebosanan dengan main game atau bahkan beberapa kelewatan kerja juga main game gitu. So what do you say about this? Jadi saya mau memulai dengan mengatakan game itu bukan dosa. Of course. Game is not a sin. Yang dosa itu apakah kita memakainya dengan sehat? Buat saya candu game itu definisinya adalah ketika kita bermain sampai pikirannya terobsesif terus dari pagi sampai malam pikirnya game, kapan saya bisa main game lagi, dan tugas sekolah tidak dipikirkan, orang tua tidak dipikirkan, PR tidak dipikirkan. Yang paling penting dalam kehidupan itu adalah game. Nah, itu adalah dosa, karena itu adalah idolatry, menyembah berhala. Jadi udah jadi Tuhannya mereka nih. Iya. Tapi kayaknya orang nggak seneng deh kalau bilang, mana bisa, gue kan ke gereja gitu, gue masih juga ikut komsel, gue juga berusaha nggak bolong baca Alkitab seminggu paling sekali gitu, baca Alkitab gimana gitu. Iya benar, sebenarnya banyak orang merasa ini bukan masalah, karena yang penting nilainya bagus kan. Saya sharing di banyak seminar di berbagai gereja, di berbagai sekolah, dan saya pernah sharing, saya dulu mengalahkan depresi, menang dengan berbagai masalah mental, dan orang nggak banyak bicara apa-apa, nggak banyak mengakui. Tapi waktu saya bilang nilai saya naik dari IP-nya 2,3 jadi 3,7, orang baru tepuk tangan berdiri karena orang di sini paling mementingkan itu nilai. Padahal kita bisa mengalami banyak sekali masalah walaupun kelihatannya dari luar bagus, walaupun nilainya bagus. Orang tua misalnya jarang ada yang sadar anak-anaknya juga kena candu pornografi. Hampir semua laki-laki, saya percaya semua laki-laki punya masa candu pornografi dalam hidupnya. Tapi asal nilainya bagus, jarang ada orang tua yang pusingkan. Jadi misalnya kalau ada orang yang sebenarnya main gamenya banyak sekali sampai mengganggu, tapi nilainya masih bagus, sedikit orang memusingkan. Tapi kita perlu mengecek apakah yang kita lakukan itu memperbudak kita, memperhamba kita. 1 Korintus 6 ayat 12. Semuanya halal untuk aku, tapi tidak semuanya berguna. Saya tidak boleh diperhamba apapun. Walaupun itu game atau pekerjaan, banyak orang tua yang candu kesibukan, dan apapun itu yang kita alami, kita harus bertanya, apa yang bisa membantu? Kalau dalam pengalaman Mose sendiri, bagaimana awalnya bermain-main game kemudian berubah menjadi sebuah adiksi atau kecanduan?
sebenarnya di mana-mana ceritanya sama. Ayah tidak hadir, ibu kewalahan, dan anak ditelantarkan. Wow. Di mana-mana ceritanya seperti itu. Jadi ayah bisa hadir secara fisik, tapi di dalam pikirannya dia masih di tempat kerja. Jadi papa dulu sibuk sekali dengan pelayanan, dengan organisasi, dengan visi dan ambisi pribadinya. Jadi saya dulu seperti tidak punya ayah. Kami bicaranya hanya 5 menit sehari dan itu pun dangkal. Mama pikirannya sudah makan belum, sudah sikat gigi belum, sudah ngerjain PR belum. Nah jadi saya merasa hanya itu yang saya penting lakukan. Dan saya harus pintar mencari waktu untuk melakukan apa-apa. Misalnya kalau aku lagi bosen nih, kan pertanyaannya semua orang, kalau gitu ngapain dong Ma? Gitu kan, kalau dia nggak stop main game. Karena dulu papa dan mama nggak pedulikan. Jadi saya kerjanya main game terus. Itu mulainya itu bukan sebagai keinginan yang sangat menyenangkan sampai saya mau berjam-jam di depan komputer. Tapi itu adalah pelarian. Pelarian yang akhirnya menjadi perangkap. Nah apakah gini, berarti dari apa yang baru saja kamu bicarakan, apakah berarti kecanduan game online itu sama buruknya dengan kecanduan judi, pornografi, dan bahkan narkoba? Yang ditunjukkan fMRI, brain imaging, adalah ketika ada orang yang sangat banyak main game, kecandu game, otaknya di-scan, dibandingkan hasilnya dengan orang yang kecandu narkoba. Ketika orang pemain game ini melihat game, gambar-gambar tentang game itu, otaknya memproses sama seperti narkoba. Jadi ini sebenarnya adiksi yang serius. Belum dianggap disetujui bahwa ini adalah sebuah adiksi oleh dunia psikologi. Tapi tahun 2015 sudah ada mention di DSM-5 atau buku untuk psikologi dan masalah-masalah itu, bahwa ini adalah sebuah kondisi yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Jadi efeknya ini sangat mirip seperti behavioral addiction, judi, dan sex addiction, pornografi. Ini proses yang dilakukan terjadi dalam otak itu sama saja. Jadi sama buruknya ya. Oke, kita akan take a break dulu ya. Oke. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami karena kita akan belajar lebih dalam bagaimana caranya keluar dari adiksi game online. Hanya di Good News Program. Kalau main game itu merusak tubuh, carpal tunneling di jari-jari yang jadi sakit. Right. Punggung bermasalah, mata saya sudah -5 dan begitu banyak masalah-masalah lain yang terkait dengan bermain game banyak. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake. More than just a game, hanya di Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita, Moze. Oke, nah Moze, bisa ceritakan nggak, kan kamu tadi udah bilang juga bahwa kamu tuh sebagai anak hamba Tuhan, gitu kan? Nah, stigma anak hamba Tuhan ini loh, bagaimana masyarakat itu menaruh sebuah standar di mana anak hamba Tuhan harus seperti ini, kelakuannya harus seperti ini, gitu kan? Jadi, ketika kamu kemudian terjebak kecanduan game itu, bagaimana cara pandang orang-orang di sekitar kamu? Iya, itu sebenarnya adalah tekanan yang sangat susah untuk anak-anak hamba Tuhan jalani. Misalnya seperti saya dulu, karena saya anaknya Pak Julianto yang terkenal sudah membawa banyak seminar di berbagai kota. Bener. Dan kemana-mana dikenal. Tapi saya dulu sebagai anak remaja, kan kita semua punya masa remaja ya. Di masa remaja itu benar-benar tidak ideal lah, bisa dibilang.
Jadi baju saya kedodoran, saya nggak mau bicara sama orang, saya pekerjaannya baca buku atau main game terus. Ada masa yang saya harus lewati. Tapi terus kemudian? Tapi kan kelihatannya seperti tidak tidak dijaga, tidak di-care, rambutnya aneh-aneh. Karena saya jerawatan yang gede-gede. Belum lagi jerawatan parah banget. Anak hambatuan itu tidak akan tiba-tiba jadi ganteng atau cantik. Ada prosesnya. Dan dalam proses itu banyak orang bisa tunjuk-tunjuk jari. Tuh, anak pendeta tuh, anak hamba Tuhan. Ternyata jelek juga tuh, papanya nggak bener itu. Sebenarnya saya mempelajari riset dari hamba-hamba Tuhan di Amerika yang budayanya mirip-mirip juga di gerejanya itu. Dari 700 anak hamba Tuhan itu, kasus masalah kehilangan iman atau candu atau masalah keluarga sama saja. Jadi bisa terjadi juga kepada anak-anak hamba Tuhan. Dan kepada semua anak-anak dan kepada anak-anak yang lain. Ya, karena lebih banyak diperhatikan kepada saya, ada orang tua itu nggak memperhatikan anak mereka sendiri juga kena game, pornografi dan yang lain-lain. Iya. Lalu kemudian dalam perjalanan kehidupan kamu, boleh nggak cerita? Maksudnya titik tergelap dalam perjalanan kamu sebagai remaja, dan sekarang kamu udah umur 22 tahun ya? Iya. Berarti udah nggak remaja nih? Sudah nggak. Pada waktu kamu remaja, titik tergelap kamu itu bisa cerita nggak hari-hari itu? Gimana? Yang paling gelap itu setelah saya nyaris tidak lulus SMA karena kecanduan game. Saya sendirian di kota Salatiga, saya belum aplikasi ke universitas manapun dan saya tidak tahu tujuan hidup itu kemana, untuk apa saya hidup. Saya main game tiap hari, 8 bulan lewat, hampir setahun lewat, nggak kuliah, nggak kemana-mana. Memang main gamenya sehari berapa jam sih? Bisa 6 sampai 8 jam. Sehari? Ya, saya total 10.000 jam bisa dibilang sudah main. Itu kayak pekerjaan tetap gitu ya berarti ya? Ya, seperti pekerjaan tetap. Oke, ada keuntungan ekonomi nggak? Untuk itu kan sekarang banyak anak-anak muda nih, mereka sebulan bisa dapat income 50 juta, 150 juta, 350 juta, 600 juta dari main game. Waktu itu di zaman kamu ada nggak kayak keuntungan itu? Banyak orang suka mengutip itu, tapi karena biasanya orang dewasa nggak begitu mengerti ya dunia game itu, mereka nggak mengerti sebenarnya itu penghasilan itu sedikit dan tidak tetap dan berbahaya. Jadi misalnya atlet e-sport, orang-orang yang bermain game secara profesional, ada tuh yang dibilang, Sumel umur 16 tahun, menang $1 juta dari main game. Nah, ditunjuk-tunjukin kan sama anak-anak, orang tua nggak ngerti ya itu, ya udahlah, artinya sebenarnya ini bisa jadi pekerjaan yang tetap. Tapi sebenarnya nggak bisa, karena usia 25 tahun, refleksnya sudah makin melambat. Dan 1 detik pun terlambat dalam main game online itu, kalah. Dan misalnya ada satu pemain namanya Fear, main Dota 2, dia dipanggil fosil karena dia masih bermain waktu umurnya 28. Iya. Nah, apa bedanya dengan atlet? Dia dipanggil fosil udah. Dipanggil fosil, gara-gara umur 28 sudah tua sekali. Jadi sebenarnya itu usia gitu sudah nggak bisa main lagi. Nah, Moze, ada orang bilang, kan atlet olahraga juga bisa seperti itu. Jadi apa bedanya? Bedanya atlet olahraga itu menyehatkan tubuh. Kalau main game itu merusak tubuh. Carpal tunneling di jari-jari yang jadi sakit. Punggung bermasalah, mata saya sudah -5 dan begitu banyak masalah-masalah lain yang terkait dengan bermain game banyak. Kehidupan pemain game yang seperti itu seperti apa? 29 hari dari 31 hari di bulan, dia main 10 jam per hari. Dia harus tinggal dengan teammate-nya, dengan clan-nya. Dia nggak punya keluarga yang sehat, dia nggak punya teman-teman yang sehat dan nggak mungkin mengikuti Tuhan. Kalau bermain seperti itu. Walaupun ada ibadah live streaming. Gereja modern. Oke lah, Mose, pada masa-masa seperti itu ketika kamu masih kecanduan main game 6-8 jam sehari ya, itu sebenarnya apa sih yang kamu harapkan atau yang kamu cari? Wah, itu pertanyaan yang bagus. Karena dulu saya nilainya nggak bagus dan saya mencari pengakuan sebagai pria, penting untuk pria mendapatkan pengakuan. Dan mama dan papa dulu kecewa terus sama saya. Mereka jarang bisa menghargai aspek-aspek baik tentang diri saya. Jadi saya mencari pengakuan itu, kesenangan itu dalam komunitas bermain game. Kamu dapat dari sana? Iya, dan itu juga untuk mengelola emosi. Itu untuk menenangkan diri. Kenapa anak-anak kecil kalau diambil gamenya itu mereka meledak marahnya sampai gila banget. Itu karena itu cara mereka mengelola emosi yang tidak sehat. Seperti obat penenang digital yang tanpa obat itu mereka nggak bisa tenang. Jadi bisa kita bilang digital cocaine dong? Digital cocaine. Maksudnya nggak perlu kita dengerin apps atau dengerin beberapa tune lagu tertentu. Just by being online, nggak cuma game online nih. Termasuk sekarang kan adiksi banyak banget, ada
online shopping, pornografi, terus kemudian chatting, Nonton. ketawa-ketawa untuk bahkan bisa forward ke grup yang isinya nggak jelas. Bisa bilang nggak bahwa itu juga bisa maksudnya itu sebagai online addiction atau digital cocaine gitu? Yang paling parah dari aspek dunia internet itu sebenarnya adalah game online dan pornografi. Itu yang paling merusak. Dan kenapa sangat mempengaruhi anak-anak? Ini kan banyak orang tua memberikan gadget sama anak-anak tanpa memikirkan cara membantu mereka mengelola cara pakainya gimana. Nah, dikasih gitu, sebenarnya waktu anak-anak pegang mereka nggak sendirian. Ketika saya memegang HP, saya sedang dipengaruhi oleh desainer, engineer, dan orang-orang IT yang paling pintar di dunia yang tujuan mereka, misi mereka adalah untuk membuat saya terus memegang dan memakai HP ini. Anak-anak 4 tahun melawan desainer-desainer paling pintar di dunia, Gak mungkin menang. Gak mungkin menang. Jadi jangan dimarahi anak itu. Sama seperti memberikan anak 6 tahun kunci mobil. Habis itu waktu dia tabrakan kemana-mana gitu, masa anaknya dimarahin, kamu kok nggak bisa mengatur waktu kamu sendiri main mobil kayak gitu. Habis itu kan kadang-kadang orang memarahkan HP-nya. Memarahi HP-nya atau gamenya. Itu seperti memarahi mobil. Kamu kenapa sih mobil bodoh membawa anak saya? Kamu mobil dari setan ini. Iya, ini netral. Berarti kita kalau harus dibantu. Berarti orang tua kalau berani memberikan gadget kepada anaknya harus berani juga untuk mendampingi anak tersebut sampai anak tersebut menjadi dewasa dan bisa bertanggung jawab dalam penggunaan gadgetnya. Iya, benar sekali. Titik balik dari kehidupan Moze, apa itu waktu itu? Titik baliknya itu ada 2 yang penting. Yang pertama, saya rekonsiliasi dengan papa dan mama. Papa tidak lagi melihat masalahnya aku lawan Moze, ini menjadi kita, itu kata ajaibnya, kita melawan candu game. Jadi one team. One team. Oke, tetapi ada insiden khusus nggak yang kira-kira mungkin kamu sakit atau kamu hampir mati atau kemudian mengalami sesuatu, kemudian kamu mengalami sesuatu secara online sehingga kamu bangun dari tidur kamu gitu? Saya ingat satu peristiwa khusus waktu saya sedang bermain Dota itu. Saya bermain game dan saya ketemu dengan orang yang benar-benar jahat, memaki-maki dan menghina saya dan secara online. Jadi Dan saya mikir-mikir online bullying ya, cyberbullying. Enggak juga, memang kita sudah biasa seperti itu, dunia online seperti itu. Jadi dia mengatakan itu kepada saya pikir ini orang bodoh banget ini. Saya lebih bodoh karena saya bermain sama dia. Wah. Ya udah, sejak saat itu saya post di Facebook, saya akan berhenti main game. Teman-teman yang main game dengan saya, tolong jangan ajak saya main game lagi, saya mau lepas. Itu harus ada public announcement, ada komitmen. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Oke, nah pemirsa sekalian menarik banget ya. Ini semua masalah bukan cuma anak muda, tetapi juga masalah dari orang-orang yang sudah profesional bekerja sekalipun. Bahkan maaf nih ya, polisi di jalan juga, Satpol PP juga masalahnya kena seperti itu. Sehingga itu semua semerawut di jalan itu. Dan itu menjadi masalah di kota Jakarta khususnya gitu ya, yang sangat besar, yang sangat kompleks gitu, dan juga kota-kota lain di seluruh dunia. Nah kemudian juga orang-orang yang sudah bekerja, om-om, tante-tante, bahkan kakek-kakek, nenek-nenek sekarang udah mulai kecanduan banyak sekali hal. So kita berharap ini jadi satu hal yang akan membuka mata kita. Di layar televisi Anda ada nomor telepon. Nah apabila Anda kecanduan game ya, Anda hubungi kami sekarang juga. Pengakuan tadi kata Moses adalah sesuatu yang sangat penting. Kami juga mau berdoa buat Anda. Nanti di segmen berikutnya ada artis rohani yang akan memberkati Anda. Kemudian setelah itu kami akan kembali bersama dengan Moze. Bagaimana nih jalan keluarnya dari semua bencana digital nih ya. Stay tune, jangan kemana-mana, hanya di Good News program. Jangan bimbang, jangan menyerah, kita masih ada harapan. Jangan bimbang, jangan menyerah, masih ada. Indonesia punya cita-cita setinggi angkasa. Ini
aku, anak Indonesia, mengejar mimpi, merebut masa depan. Ini aku, anak Indonesia, punya cita-cita setinggi angkasa. Ini aku, anak Indonesia, mengejar mimpi, merebut masa depan. Jangan bimbang, jangan menyerah, kita masih ada harapan. Jangan bimbang, jangan menyerah, masih ada keajaiban. Ini aku, anak Indonesia, punya cita-cita setinggi angkasa. Ini aku, anak Indonesia, mengejar mimpi, merebut masa depan. Jangan bimbang, jangan menyerah, kita masih ada harapan. Jangan bimbang, jangan menyerah, masih ada keajaiban. Jangan bimbang, jangan menyerah, kita masih ada harapan. Jangan bimbang, jangan menyerah, masih ada keajaiban. Adikku sayang, adikku sayang, adikku sayang, adikku sayang. Jangan bimbang, jangan menyerah, kita masih ada harapan. Jangan bimbang, jangan menyerah, masih ada keajaiban. Adikku sayang, adikku sayang, adikku sayang, adikku sayang. Adikku sayang, adikku sayang, adikku sayang. Wow, satu tayangan video klip luar biasa telah kita saksikan bersama. Nah, sekarang ini waktunya kuis yang dinanti-nantikan oleh pemirsa Good News sekalian ya. Pertanyaannya adalah, apakah judul dari Good News program hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Dan kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku More Than Just a Game, persembahan dari Mose Simanjuntak. Di buku ini akan dijabarkan jauh lebih dalam bagaimana caranya keluar dari adiksi atau mengenali bagaimana main game sudah mulai menjadi adiksi dan lain sebagainya, atau bagaimana mengalihkan perhatian seorang anak supaya tidak tertuju pada game saja. Jadi ini juga bisa memperlengkapi orang tua untuk bisa mendampingi anaknya keluar dari kecanduan game. Tetap bersama kami hanya di Good News program. Kemudian harus ada rekonsiliasi dalam keluarga. Biasanya ini masalah karena ada keluarga yang pengabaian atau banyak konflik. Jadi perlu ada rekonsiliasi dengan keluarga. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih, bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake
So nice shake shake. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. More than just a game, hanya di Good News Program. Lanjut kepada narasumber kita, Mose Simanjuntak. Nah, Mose, tadi kan kita bicara titik balik tuh ya. Kamu kemudian sadar ketika teman main kamu itu marah-marah sama kamu dan kamu merasa orang ini bodoh banget ya marah-marah kayak gini. Tapi kamu bilang lebih bodoh lagi kamu karena mau main sama dia. Ya, terus kamu buat public statement, saya tidak akan main game lagi. Jangan ajak saya main game lagi. Apa ada langkah-langkah berikutnya atau ada kisah-kisah lain dari titik balik tersebut? Ya, yang pertama saya mau katakan adalah kita tidak bisa membantu orang yang tidak mau dibantu. Jadi saya harus rela dibantu, menyatakan saya mau dibantu sebelum papa dan mama bisa benar-benar membantu saya. Kalau orang tua menuntut anak-anak sebelum anak-anak mau berubah atau mengakui ada masalah, orang tua akan kecapean dan masalah itu tidak akan selesai. Jadi kita harus mengakui pertama kali, ini saya ada masalah, saya harus keluar. Waktu saya keluar, saya kerjasama dengan papa, rekonsiliasi, saling memaafkan. Karena ada kesalahan saya sebagai anak yang pecandu, tapi juga ada kesalahan papa yang tidak hadir. Papa pulang menolak ratusan undangan pelayanan, rugi ratusan juta, untuk bersama dengan saya, untuk memulihkan hubungan kita. Nah, jadi dengan bekerja sama, sekarang saya bisa mencari aktivitas-aktivitas lain yang lebih menarik daripada game. Nah, ini yang penting. Karena kalau anak memulai pemulihannya, orang tua yang mempercepat. Orang tua adalah kunci mempercepat pemulihan. Karena yang bisa merekayasa lingkungan itu orang tua. Misalnya kalau saya mau les skill apa yang baru gitu, les drum, les gitar, orang tua akan yang punya uang. Saya tidak bisa memulai sendiri. Kalau mau ganti ke sekolah yang lebih sehat, gereja yang lebih sehat, itu kan juga ada keputusan orang tua. Nah, ini perlu kerjasama dan bantuan orang tua, baik menurut otoritas dan finansial juga. Nah berarti kamu sekarang nggak main game sama sekali? Saya nggak main game sama sekali. Sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah kemudian ada nggak angka statistik secara maksudnya yang secara baku gitu ya? Maksudnya seberapa parah sih angka kecanduan game ini yang ada baik di Indonesia atau mungkin global? Nah, saya memulai sebenarnya itu candu game itu yang game online saja yang benar-benar bikin candu. Kalau game offline single player itu jarang bisa membuat candu. Karena yang penting itu adalah komunitasnya kan. Nah, komunitas game online ini sangat besar dan hanya sedikit orang yang mengerti. Misalnya di Indonesia menurut survei tirto.id, 80% anak laki-laki remaja itu sudah regularly main game online. Nah, dan mereka ini bisa bermain berjam-jam dan karena apalah ada masalah dalam keluarganya apa, tidak ada yang menghentikan mereka. Inilah alasannya begitu banyak anak-anak larinya ke game. Karena dari dulu sejak kecil sudah disodorin HP, disodorin apa. Nah, waktu mereka dewasa mereka cari ke HP lagi untuk menenangkan diri. Apakah yang kejadian dengan Mose ini, apakah suatu refleksi yang sedang terjadi di kebanyakan keluarga yang lain dan juga secara global gitu? Benar. Dalam riset saya menemukan ada ratusan juta orang yang bermasalah dengan candu internet. Puluhan juta orang di Indonesia masalah dengan candu game online. Jadi kalau pemirsa mengalami masalah ini dengan diri sendiri atau dengan keluarga, itu tidak sendirian. Kita semua tidak sendirian, kita semua bergumul. Ya. Nah, dampak negatif nih yang paling buruk nih, sebenarnya end product daripada kehancuran ini apa gitu? Sebenarnya itu kehilangan waktu dan kesempatan. Saya misalnya sedang belajar bahasa Spanyol di Amerika. Ahora yo puedo hablar español. Sekarang saya bisa bicara bahasa Spanyol. Karena saya menghabiskan kira-kira beberapa 1000 jam lah untuk belajar bahasa ini. Nah, saya main game itu sampai 10.000 jam. Mungkin saya bisa belajar 10 bahasa lain. Kalau saya tidak membuang waktu. Kesempatan hilang, hubungan kehangatan relasi dengan keluarga hilang. Dan tidak bisa menjadi hamba Tuhan yang baik tentu saja. Kalau tidak punya waktu untuk Tuhan. Ya, nah sekarang gini Mose, ada begitu banyak orang tua di luar sana yang anaknya kecanduan game dan mereka nggak tahu apa yang harus mereka buat karena semua yang mereka buat salah di mata anaknya. Semua bantuan yang ingin diberikan ditolak sama anaknya. Anaknya marah sama orang tuanya, ya kan, umpat-umpat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada orang tua juga yang berpikir, ya udah kalau gitu gue sekalian main game bareng sama dia. Menurut kamu apa hematnya yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bisa membantu anaknya? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Yang kita perlu sadari dulu adalah game online itu adalah buah, itu bukan akar masalah. Buah bukan akar masalah. Dan yang kelihatan itu kalau ada nilainya jelek kan, tapi kita perlu menelusuri nih, apa penyebabnya. Nah, banyak
anak dari generasi saya itu misalnya punya depresi yang sangat berat atau kecemasan, nah itu bukan dosa, memang itu pergumulan yang kita semua lalui. Nah, kalau kita bisa memberikan anak bantuan ini, cari konselor kepada siapa, ini perlu bantuan konseling siapa, itu bisa membantu kita mengelola masalah-masalah itu. Nah, kalau kita sudah tidak bermasalah dengan depresi atau kecemasan atau candu pornografi, kita bisa lebih mudah pulih. Yang orang tua juga bisa lakukan adalah mencari tes, memberikan psikotes kepada anak. Kenapa penting? Karena sebenarnya candu ini sangat terkait dengan banyak candu-candu lain kan, seperti saya bilang depresi, kecemasan. Ada juga satu statistik yang menarik, 58% anak remaja yang candu game online itu ternyata punya ADHD. Itu adalah disorder yang mengganggu perhatian fokus kita sehingga kita susah belajar. Susah belajar di sekolah, nilainya buruk, merasa malu, cari kesenangan dalam game, pengakuan dalam game. Nah, ada juga berbagai masalah lain seperti bipolar, OCD, itu semuanya terkait dengan masalah game ini nih. Anak-anak yang bermasalah seperti ini, kalau masalah-masalah akarnya tidak selesai, ini pasti buahnya ini masih akan ada terus nih. Misalnya kalau dia selesai main game, nanti dia candu seks bebas atau pornografi atau alkohol atau apa. Yang perlu kita tanggapi adalah akarnya. Itu yang paling penting. Mencari akarnya dengan bantuan psikotes. Psikotes, Nah, atau dibawa ke konselor tadi bilang ya, dibarengin dengan psikologis atau psikiater. Nah oke, sekarang kita masuk nih ke how to-nya. Bagaimana dari pengalaman Moses dan dari, ini kan sekarang kamu, you are a scholar now. Yes, sir. Nah bagaimana caranya secara, bukan cuma teoritis tetapi secara praktikal, kita bisa ngajarkan kepada para pemirsa untuk how to keluar dari kecanduan game dan pulih gitu. Silakan. Jadi kalau mau pulih, tadi saya sudah menyatakan ada kenyataan komitmen pribadi. Nomor satu komitmen pribadi. Ya. Okay. Kemudian harus ada rekonsiliasi dalam keluarga. Biasanya ini masalah karena ada keluarga yang pengabaian atau banyak konflik. Jadi perlu ada rekonsiliasi dengan keluarga. Kalau ada konflik itu biasanya perlu bantuan konselor karena anak itu kan merasa benar, orang tua merasa benar, susah nyambungnya. Jadi orang yang online game addiction, mereka harus sadar bahwa ini nggak baik buat diri mereka. Iya. Selama mereka nggak pernah sadar itu nggak akan pernah menjadi satu komitmen yang muncul untuk mereka bisa disembuhkan. Benar. Karena ini menjadi seperti suatu penyakit yang menggerogotin fungsi otak mereka, fungsi tubuh mereka, fungsi sosial mereka. Oke, kita akan break di sana dulu ya. Oke, pemirsa sekalian, ini menarik banget karena kita perlu belajar untuk sadar bahwa kalau kita terikat nggak baik dalam bidang apapun juga, terikat dengan game, terikat dengan online, terikat dengan kredit card, bahkan terikat dengan hutang, dengan judi, narkoba, seks bebas, banyak sekali ikatan-ikatan dan salah satunya ini very very interesting karena ini sedang mengikat kita dan kita nggak sadar kalau anak kita nilainya bagus, anak kita masih bisa ikut ke gereja, kita pikir itu nggak apa-apa, itu baik-baik saja. Nah bagaimana dengan Anda nih ya, Anda yang nonton dari YouTube, Anda bisa langsung tinggalkan komentar, Anda bisa bertanya kepada kami, tim kami akan siap untuk menjawab. Jangan kemana-mana, nanti di segmen berikutnya Mose akan menjabarkan lebih dalam beberapa poin ke depan bagaimana how to kita keluar dan lepas dari adiksi dan pulih. Stay tune hanya di Good News program. Jadi kita perlu mengganti komunitas. Iya, waktu saya pulih itu, saya harus mengganti teman-teman saya dari pemain game menjadi orang-orang yang punya hobi-hobi lain. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Ada jenis narkoba baru nih secara online, namanya yaitu game online. Nah kita belajar dari narasumber kita, Moses Simanjuntak, bagaimana caranya kita bisa keluar dari keterikatan ini. Dan topik Good News pada hari ini adalah more than just a game.
kembali kepada narasumber, silakan. Ya, berarti ini sekarang kita lagi ngomongin step-stepnya untuk seorang pecandu game online supaya bisa bebas. Yang ke satu tadi kamu bilang ada komitmen pribadi. Ada komitmen pribadi, 2 ada rekonsiliasi keluarga. Ada step-step berikutnya? Yang selanjutnya itu ada bantuan dalam komunitas. Ini masalah perlu diselesaikan dalam komunitas. Karena kalau kita nggak punya teman-teman, nggak punya teman curhat, gereja, itu kita paling cari penghiburannya lagi itu ke game. Jadi kita perlu mengganti komunitas. Ya? Iya, waktu saya pulih itu, saya harus mengganti teman-teman saya dari pemain game menjadi orang-orang yang punya hobi-hobi lain. Jadi saya bilang sama teman-teman game saya, kita nggak main lagi ya. Saya harus berubah komunitasnya. Nah, kalau dalam maksudnya orang kecanduan narkoba nih, mereka bilang ada istilah sakau. Ya, nah sakit semua badannya gitu ya. Ada satu urge gitu ya, maksudnya ini secara fisik mereka disiksa banget dengan post addictionnya itu. Atau mereka tersiksa. Nah kalau game ini ada nggak kayak gitu? Wah itu kalau dalam beberapa bulan pertama itu langsung depresi berat sekali. Karena cara kita menenangkan emosi itu hilang. Tanpa game itu saya nggak tahu ini cara saya mengelola emosi marah atau kecewa atau sedih itu bagaimana. Tapi karena sudah ada ruangan yang dulu ada game di situ, gamenya disingkirkan, kita bisa mengisi dengan hal yang lebih bagus. Nah inilah yang penting dalam komunitas ini. Salah satu hal yang paling mengubah saya itu adalah perjumpaan saya dengan Tuhan. Tadi saya sudah mention setelah saya tamat SMA, hampir gak lulus karena game, saya akhirnya tidak punya kehidupan apa-apa, di rumah terus. Januari 2016, ada sebuah hujan badai yang besar yang mematikan semua internet dan listrik sampai saya hanya ada di kegelapan ruangan saya. Stone Age. Ini di Jakarta? Di Salatiga. Saya dulu sekolahnya di Salatiga. Dan di sana saya melihat ada Alkitab tua di sana yang saya nggak mau baca. Dulu papa dan mama nggak mau belikan hadiah ulang tahun apapun kecuali Alkitab. Dan saya sebel banget. Tapi setiap tahun dikasih Alkitab baru? Setiap tahun dikasih Alkitab baru, nggak dibaca. Dikira bakal membantu, tidak membantu. Kemudian saya mulai membaca dan saya teringat ada orang-orang Kristen di sekolah saya di Mountain View Christian School Salatiga yang benar-benar mengasihi saya walaupun saya orangnya perkataannya kotor, penampilannya jelek, sama bermasalah secara psikologis hingga antisosial, agresif. Mereka mengasihi saya apa adanya. Mereka masih mengajak saya pergi, yuk minum bareng kemana yuk, minum ya boba tea atau apa gitu, makan roti bakar yuk gitu. Mereka masih sangat peduli. Dan orang-orang itu membuat saya sadar bahwa kasih Tuhan itu nyata. Dan ketika saya memegang Alkitab itu, saya menyatakan kepada Tuhan, Tuhan dari Alkitab ini, saya mau Tuhan mengubah hidup saya yang buruk ini memberikan saya tujuan hidup yang baru. Amin. Ya, dan saya tidak tahu bahwa akhirnya Tuhan akan menuntun saya, mendampingi saya dengan setia melewati masa-masa kekelaman untuk jadi pulih lebih baik, bisa mengelola depresi walaupun masih ada. Sampai sekarang saya bisa membantu banyak orang. Ini adalah anugerah Tuhan yang bukan dari saya. Saya percaya cara Tuhan bekerja itu supaya dia mendapat semua kemuliaannya. Amen. Sehingga saya tahu ini bukan karena saya dan semua orang lain tahu ini karena Tuhan saya hebat. Wow. Ya, tapi sekali lagi juga ya, maksudnya bagi anak-anak muda nilai kerohanian itu bukan sesuatu yang istilahnya wajib gitu loh. Bagaimana caranya orang tua? Kadang-kadang orang tua dalam kefrustasian kita mempunyai kecenderungan untuk memaksa, menghukum, dan kemudian istilahnya bahkan mengambil apa yang mereka miliki gitu. Nah, bagaimana menurut kamu? Karena masalah ini dalam otak. Ini gadget diambil, ini masalahnya akan muncul dalam aspek lain kehidupannya. Ini nggak bisa dipaksa untuk diambil. Kita harus bekerja sama bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, praktisnya bagaimana? Dengan komitmen itu, orang tua bisa membantu anak-anak mencari hobi-hobi lain. Saya punya berbagai hobi. Misalnya, saya suka olahraga, tiap pagi saya lari, saya suka mengubah puisi, saya belajar main gitar, saya belajar main drum, saya belajar mengajar, saya ikut seminar dengan papa ke berbagai kota. Dan itu benar-benar memulihkan hubungan kami dan memberikan saya cara lain untuk mengelola emosi. Jadi lain kali kalau saya lagi galau nih ya, saya daripada cari game lagi atau masalah-masalah yang lain itu, saya carinya itu sharing sama teman. Saya carinya itu mengubah puisi, menumpahkan curahan hati. Nah itu jauh lebih sehat. Nah kadang-kadang orang bilang ya udah saya nggak main game, saya bakal misalnya nonton Netflix banyak-banyak. Itu bukan substitusi yang sehat. Kita perlu mencari sesuatu yang bagus dan produktif. Kalau itu dari satu adiksi ke adiksi yang lain. Iya, ya, benar. I see, oke. Nah, kemudian gini, berarti kita pernah lihat satu
satu video nih, orang tua ambil senapan nih, ini kan ini mungkin di Amerika nih. Kemudian TV-nya ditembak, jedar, ini handphonenya diinjek-injek, dikapak gitu. Is that a good way? No, that's not a good way. Itu namanya bisa menang pertengkaran tapi kalah peperangan. Karena jembatan komunikasi di antara orang tua dan anak hancur. Jadi hancur. Jadi anak ini jadi pahit. Ya udah lain kali gue ada masalah, gue nggak sharing sama lu mati baru gue tunggu, gue dewasa, lu gue tinggalin nanti. Nah ini nggak bagus. Itu namanya orang tua frustrasi, bukan orang tua yang sukses. Itu dari rasa takut yang mendorong, bukan rasa benar-benar mau mendisiplin dalam kasih. Nah berarti gini, apakah orang tua harus beliin gadget? Enggak. Jadi rekomendasinya dari World Health Organization adalah sebelum anak umur 13 tahun jangan berikan smartphone, kasih dumb phone. Dumb phone itu yang tidak bisa touchscreen atau yang aneh-aneh gitu. Kan kalau komunikasi alasan perlunya. Hanya untuk telepon atau kirim pesan iya, gitu nggak perlu saja. smartphone. Dan bahkan kalau dia lebih tua daripada itu, pastikan dia bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab, jangan kasih. Sekali dikasih HP, nggak bisa diambil lagi. Sekali dikasih smartphone, nggak mungkin diambil lagi. Itu nggak ada jalan baliknya. Jadi perhatikan itu. Kalau dia pastikan dia punya aktivitas-aktivitas lain. Yang paling penting adalah hobi seni dan olahraga. Seni ada membantu kita mengekspresikan emosi dengan sehat. Saya mengubah puisi itu seni. Olahraga membantu kita mengeluarkan neurotransmitter dopamin yang membuat kita merasa senang. Kalau kita sudah senang, kita nggak bakal mencari kesenangan lain yang lebih buruk kan? Jadi saya mencari kesenangan itu dalam olahraga. Orang yang berlari banyak itu biasanya pikiran mereka sehat, otak mereka sehat. Jadi bantu anak-anak mencari seni dan olahraga. Itu sangat membantu kita. Dan kemudian bagaimana dengan game konsol? Maksudnya ya Xbox, Wii, PS4, PS5, recommended nggak untuk dibelikan buat anaknya? Kalau game konsol ya yang penting itu apakah itu online. Kalau online itu ada kesempatan lebih besar, kemungkinan lebih besar anak-anak jadi pecandu. Mereka selalu online sekarang kan? Ya, enggak selalu. Ada game-game yang nggak online. Yang nggak online itu biasanya tidak candu. Hanya sedikit yang bisa mencandu. Kalau gitu tanyain aja sama anaknya. Pastikan anak-anak ini bisa mengikuti batasan. Dia bisa menetapkan batasannya sendiri. Jadi kalau dia kejeblosan terusnya, 5 menit lagi mah, 5 menit lagi mah, 5 menit lagi mah, jangan gangguin aku, 5 menit lagi mah. Nah itu dia belum siap untuk bisa memakai gadget seperti itu, jangan kasih. Kalau dia menunjukkan, dia bilang dia main setengah jam, dia selesai setengah jam, baru kasih. Termasuk kalau orang tua berkata kan ini udah, kalau anak gua nggak punya nih, berarti ntar gue dikira miskin nih gitu sama teman-teman gue. Benar, sebenarnya tekanannya itu sama orang tua. Nah, apakah orang tua berani punya anak-anak yang punya HP-nya jelek? Yang kuper. Ya, yang sudah tua. Ya. Di Amerika, saya ketemu banyak orang tua rela kasih anaknya itu smartphone waktu mereka umurnya 17, 18. Mereka nggak musingin opini orang lain. Karena mereka punya pendirian sendiri yang teguh. Nah, kita kan di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh opini orang lain. Inilah budaya kita. Tapi kita harus memikirkan, siapa yang kita mau senangin? Tuhan atau diri kita sendiri? Reputasi keluarga. Wow. Itu pertanyaan. Amazing. Keren, oke. Andai semua anak muda seperti Mose ya. Tapi memang harus melewati prosesnya dulu. Nah pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab, yang saya rindu bacakan untuk pemirsa. Setelah kami doakan, dia mengirimkan pesan kembali dan berkata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sekarang anak saya sudah mendapatkan pekerjaan dan masih tetap bisa melayani Tuhan. Rancangannya memang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati ibu juga. Nah, apakah ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, hanya di Good News Program. Saya bangga banget dengan firman Tuhan karena dia berkata bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Bahwa lawanmu itu bukan anakmu, lawanmu bukan handphonemu, lawanmu bukan internet, lawanmu bukan orang tuamu. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama.
Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your eyes, hear how good news for you. Good news for you. More than just a game, kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman dari Pastor Daniel, kita akan dengarkan dulu puisi yang sudah digubah oleh Mose Simanjuntak. Silakan. Ini adalah puisi spoken word, style puisi yang harus dibaca, harus disaksikan untuk dirasakan. Dan judulnya adalah Swipe Left. I see you through a keyhole. Always in part but never the whole, you see me through a kaleidoscope of colors. Filtered through snaps that disappear in a snap but long enough for us to make snap judgments. Post #blessed, scroll down, swipe left. We're so used to consuming rivers of human slivers. Pieces and pictures that leave no peace, only figures that we use to figure out what matters in life. Carefully curating galleries that exclude any strife, obsessing over stories that leave out the whole story. Is it any wonder our generation is rife with worry? We say we are a priesthood of believers, but we act more like walking cadavers, vegetating on cots and coffins we call beds, giggling at glowing screens with glassy eyes, jacked up in the head with pixelated meds, lusting after our Egypts and choking in its lies. Awake from sundown to sunrise. We call it insomnia, but you and I know it's our insatiable mania. Self-obsessed, self-possessed euphoria. Paul says it best. We live in bodies of death. We fade like grass, gone faster than winter's breath. Good news is, there's a king on a throne, a holy cornerstone who will never leave you alone. Our sins he did atone, and now he calls us his own. And every child is called to go and make him known. So if you're running this race, stop running at half pace or trying to save face. Stop running and make space. Because when the Lord is looking to use somebody, he might just swipe left when he sees your story. All right. Praise the Lord. Mose. Wow. It's an honor to have you here. Thank you so much for having me Thank here. you so much. Amazing, Ya. Mose. Ya, Puji luar Tuhan. biasa banget. Kita berdoa biarlah apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kamu akan digenapi satu persatu. Amin, amin. Bersama-sama dengan papa dan mama dan kakak kamu. Kalian sekeluarga bersama dengan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan Amin, akan amin. Lebih lagi berdampak bagi dunia Iya, ini. untuk menyelamatkan generasi-generasi. Yes. Oke. Nah, pemirsa sekalian, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita lihat bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Kita lihat daripada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini dengan jelas firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa pada zaman ini ada satu masalah yang begitu besar sekali. Dan end result yang saya lihat daripada masalah ini adalah bagaimana kita itu dipisahkan daripada kasih karunia Tuhan. Kita mesti tahu pemirsa sekalian bahwa kita nggak boleh terjebak di dalam jebakan-jebakan yang iblis taruh. Tuhan tahu, makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, di sana dikatakan bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan kemudian dia berkata, tetapi aku datang untuk memberikan kepada kamu hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kepenuhan dan penuh dengan kemuliaan. Nah, makanya pada saat ini, pada waktu kita menampilkan ada satu masalah di dalam generasi ini, kita nggak bisa mengkornerkan atau menyudutkan bahwa anak-anak kita seperti ini. Dan kemudian anak-anak juga saya rasa nggak berhak untuk mengatakan bahwa orang tua saya nggak mampu atau nggak bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, karena kita percaya bahwa setiap daripada kedua belah pihak ini mempunyai
porsi untuk bersalah di dalam bagian mereka, dan masing-masing kita harus mempunyai tanggung jawab bersama-sama untuk menyadari kesalahan ini. Yes. Benar nggak ya? Nah makanya di sini firman Tuhan, saya bangga banget dengan firman Tuhan karena dia berkata bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa lawanmu itu bukan anakmu, lawanmu bukan handphonemu, lawanmu bukan internet, lawanmu bukan orang tuamu, tetapi di sini dengan jelas dikatakan, hei bangun, pemirsa sekalian yang lagi nonton acara ini, dikatakan di sana bahwa lawanmu itu si iblis. Katakan bersama dengan saya, lawan saya adalah iblis, ya, dan dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya apa? Kalau kita nggak menyadari akan hal ini, maka kita akan dilumat habis-habisan. Makanya pada episode Good News program pada kali ini, kami ingin mengequip Anda. Nah bersama-sama dengan gereja seluruh tubuh Kristus, ini adalah PR kita bersama-sama. Maukah Anda bergandeng tangan untuk menyadari akan hal ini? Tetapi kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, nggak bisa kalau kita nggak kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan punya kuasa dan peperangan ini bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Jaringan internet itu sudah demikian kuat, tetapi mari kita pakai dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, supaya kita dapat bahkan memuliakan Tuhan. Amen. Dengan jaringan yang sama, melalui broadcast ini di acara Good News program dan acara-acara rohani lainnya, kita dapat memenangkan generasi ini. Mari pemirsa sekalian, kita percaya, kita nggak mau kehilangan akal sehat kita nggak mau kehilangan pengharapan kita. Karena apa? Firman Tuhan juga berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan ini tidak akan mengecewakan kehidupan kita. Amen. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Apabila Anda sekarang merasa bahwa Tuhan, ini aku pada suatu kondisi rock bottom, aku udah hampir hancur, keluargaku udah berantakan nih, anak-anakku udah gak karu-karuan. Pemirsa sekalian, saya membawa kabar baik buat Anda, bahwa Tuhan punya rencana yang paling baik buat Anda. Amen. Rencana itu kekal. Dan pada waktu misalnya Anda nggak bisa, Anda tadi dikatakan nggak boleh belikan handphone, lalu apa yang Anda bisa lakukan? Seperti anak-anak saya, ya, anak saya yang masih kecil, yang masih berumur 9 tahun, dia nggak punya handphone, dia hanya bisa pakai handphone di rumah. Atau kalau dia lagi pergi bersama dengan kami, ya, kami hanya pinjamkan handphone itu untuk sementara saja. Dalam peraturan rumah tangga kami pun sama, kami nggak bisa, karena kami misalnya punya fasilitas untuk punya kemampuan beli handphone, kemudian anak kami dibelikan handphone yang terbaru, itu nggak akan menjadi jawaban yang baik buat anak-anak kita. Malah itu saya akan membunuh anak saya. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Ini masalah yang bersama-sama, masalah yang Anda alami juga saya alami, masalah yang Mose alami itu juga dialami oleh banyak keluarga di Indonesia atau banyak di seluruh penjuru dunia. Tetapi satu pengharapan yang benar, bahwa Tuhan kita tetap hidup dan Dia bertahta, Dia raja di atas segala raja dan namanya berkuasa. Apapun masalah itu, termasuk internet adiksi ataupun online game atau apapun juga, termasuk pornografi, termasuk ikatan apapun juga, itu harus tunduk di bawah penguasa, di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda percaya dan Anda mengaminkan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa sekalian, mereka yang saat ini mengakui kesalahan mereka, mereka yang menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa keluar dengan usaha mereka sendiri. Bapa, kami mau berdoa untuk mereka. Mari pemirsa sekalian, jangan putus asa. Firman Tuhan mengatakan bahwa apabila Tuhan ada di pihakmu, siapa yang dapat jadi lawanmu? Aku berdoa buat setiap daripada Anda, Roh Tuhan akan memberikan hikmat, keberanian untuk Anda menyadari kesalahan ini. Dan setiap ikatan yang ada, termasuk ikatan game online, pornografi, judi, seks yang tidak sehat, atau apapun juga yang menjadi ikatan buat kehidupan Anda. Sekarang di dalam nama Yesus, aku mengambil otoritas ini, dan bersama dengan tim kami dan para hamba Tuhan seluruh tubuh Kristus, kami mengambil otoritas ini, kami patahkan, kami cabut akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku deklarasikan bahwa kamu adalah anaknya Tuhan. Amen. Kamu adalah biji matanya Tuhan. Amen. Kamu kekasih daripada Tuhan. Bapa itu mengasihi kamu lebih daripada hidupnya. Bahkan Dia memberikan nyawanya untuk mati buat kamu. Kalau kamu gak berharga, maka Dia gak mungkin memutuskan untuk mati demi kamu. Dan dengar baik-baik, ada kabar baik. Dia gak cuma mati untuk menanggung dosa, kesalahan, kebodohan, kebobrokan kamu. Tetapi ada kabar yang luar biasa. Dia bangkit daripada kematian. Amen. Dan bahkan kematian tidak dapat memberangus Dia. Oleh karena itu, aku panggil kehidupan yang baru. Dan biarlah kehidupan baru yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kamu terjadi hari ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amen. Terima pemirsa sekalian, terima kebenaran ini. Lebih daripada fakta yang mengikat kamu. Kebenaran ini akan membebaskan kamu. I
declare it right now. You are set free. Kamu bebas, kamu merdeka, kamu diciptakan oleh Tuhan, kamu biji mata kesayangan Tuhan. Engkau terima pemirsa sekalian, di dalam nama Yesus. Yang percaya dan menerima, katakan. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lewati bersama. Kami berharap Anda diberkati, sama seperti kami di studio juga diberkati. Pemirsa, kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Apabila Anda menyaksikan melalui YouTube, tinggalkan kesaksian untuk kami. Kami ingin tahu apa yang bisa kami bantu dan bagaimana Tuhan bekerja melalui episode ini pada khususnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.